Bab 1687 Alam Surgawi Kuno terbuka. Waktunya habis, mata Wang Lin dipenuhi dengan rasa dingin. Dia telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Periode 3 tahun telah berakhir. Itu juga sudah 100 tahun penuh sejak perang alam dalam dan luar dimulai. 4 Jenderal Alam Surgawi Kuno Alam Batin tidak akan mengecewakan Wang Lin. Kesepakatan yang mereka buat dengan Wang Lin akan segera dimulai. Bintang-bintang terdiam saat nafas terakhir berlalu. Indra ilahi di sekitar Wang Lin tidak menyadari pergolakan yang dialami alam dalam dan luar. Tanda pertama dari pergolakan ini terjadi pada kekosongan cemerlang di alam batin. Di Brilliant Void yang luas, ada semburan cahaya warna-warni yang menerangi sistem bintang. Hal ini menyebabkan kegelapan ruang tampak seperti ladang bunga yang sedang mekar. Gemuruh menggelegar terdengar di antara cahaya-cahaya indah ini. Raungan teredam ini bergema di seluruh sistem bintang. Jika sistem bintang ini adalah sebuah pintu, maka suara gemuruh yang teredam ini datang dari balik pintu. Seolah-olah ada raksasa yang membombardir pintu itu dengan gila-gilaan. Raksasa itu sepertinya ingin mendobrak pintu dan keluar. Saat suara gemuruh bergema, suara gemuruh yang teredam juga datang dari sungai yang dipanggil. Gemuruh yang teredam bahkan terdengar dan bergema di lautan awan dan seluruh langit. Suara keras ini muncul pada hembusan napas pertama dan mencapai puncaknya pada hembusan napas kelima. Itu menyebar ke setiap inci alam batin, ke setiap planet, dan ke telinga setiap makhluk hidup. Pada saat ini, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam batin, apakah itu para pembudidaya, manusia, binatang buas, atau bahkan tumbuh-tumbuhan, semuanya gemetar dan menjadi linglung. Ada sebuah planet buas tak berpenghuni yang tidak memiliki manusia tetapi dipenuhi banyak binatang buas. Binatang-binatang ini telah tinggal di sini selama beberapa generasi, mereka berburu dan membunuh di hutan hujan di sini. Namun, ketika gemuruh yang menggelegar bergema, planet ini menjadi sunyi. Semua binatang, apakah itu harimau yang menerkam atau ular piton raksasa yang baru saja menangkap seekor binatang kecil, gemetar. Mereka ketakutan saat melihat ke langit dengan linglung. Binatang kecil yang belum mati itu lupa berjuang. Ia mendongak dan tertegun. Gemuruh, 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 gemuruh. Suaranya sangat menggetarkan. Pada napas ke-8, hampir gila. Ini menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya yang bergema di seluruh sistem bintang 4. Pada saat ini, sepertinya tak terhitung banyaknya makhluk dari alam surgawi kuno yang mengaum. Raungan mereka sungguh bergemuruh. Di sebuah planet di Sungai Panggil, hanya dihuni oleh beberapa lusin petani. Mereka tidak pergi ke alam surgawi yang baru tetapi mencari manusia yang dapat berkultivasi, mencari benih untuk masa depan alam batin. Saat ini, wajah mereka pucat dan mereka batuk darah. Mereka memandang ke langit dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun suara gemuruh di telinga mereka telah memasuki pikiran mereka dan membuat mereka panik. Mungkinkah alam luar menyerang lagi? Semua orang terkejut. Mereka akan terbang keluar, tetapi saat mereka terbang ke langit, suara gemuruh bergema dan mereka ditekan ke tanah oleh tekanan yang turun dari langit. Selama nafas ke-11, gemuruh yang bergema di seluruh sistem bintang 4 menciptakan tekanan. Tekanan ini datang dari alam surgawi kuno. Aura ini kuno dan menyelimuti seluruh alam batin. Tampaknya memberitahu dunia bahwa mereka telah kembali. Di sebuah planet di Alheaven,
tidak ada lagi penggarap yang tersisa, hanya manusia biasa. Saat ini, kota-kota yang seharusnya ramai menjadi sunyi senyap. Pria tua yang menjual wine di pinggir kota dan belasan orang yang sedang minum semuanya ketakutan saat melihat langit yang sebelumnya tak berawan berubah menjadi gelap. Gemuruh menggelegar bergema, dan semua manusia pingsan. Manusia yang pingsan tidak dapat melihat perubahan di langit. Langit terus menjadi gelap hingga semua cahaya hilang dan berubah menjadi malam. Pada saat ini, itu adalah nafas ke-16 sejak gemuruh bergema. Selama 16 napas waktu ini, sistem bintang 4 kehilangan semua cahaya. Semua planet dan benua diselimuti kegelapan. Selama nafas ke-17, suara gemuruh yang menekan semua suara dari 16 nafas sebelumnya bergema di Brilliant Void. Gemuruh menggelegar ini terdengar seperti pintu pecah. Seperti langit runtuh. Saat gemuruh bergema, retakan muncul di Brilliant Void, dan segera membentuk celah raksasa. Saat keretakan muncul, raungan penuh kegembiraan dan kegilaan muncul. Aura alam surgawi kuno mengalir keluar dari celah ini dan menyapu Brilliant Void. Di saat yang sama, saat suara gemuruh bergema, tatapan mengerikan muncul di dalam celah, dan tangan yang kering ingin mengulurkan tangan. Seolah-olah ada sekelompok orang di balik keretakan yang akan menjadi gila dan merobek sistem bintang. Pada saat ini, keretakan serupa muncul di Sungai Panggil, seluruh langit, dan lautan awan. Keempat celah itu merobek sistem bintang dan melepaskan aura alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno akan segera bangkit. Di alam surgawi guntur di seluruh langit, hantu tua Zan tiba-tiba berdiri dan ekspresinya berubah. Dia melangkah maju, meninggalkan alam surgawi guntur, dan muncul di Alheaven. Matanya menunjukkan tatapan aneh saat dia melihat celah itu, dan matanya menjadi dingin. Alam surgawi kuno. Keretakan di sistem bintang 4 bergetar dan menyebar dengan gila-gilaan. Pada nafas ke-19, seluruh alam batin tampak terpecah. Keempat celah tersebut menyebar hingga bertemu di persimpangan sistem 4 bintang, yang berada tepat di atas alam surgawi yang baru. Gemuruh menggelegar bergema ketika keempat celah itu saling tumpang tindih, dan sebuah salib raksasa muncul di langit. Aura alam surgawi kuno bocor dan raungan gembira datang dari dalam. Semua cahaya di alam batin runtuh. Pada saat ini, alam batin tidak memiliki cahaya. Cahaya tak berujung, semuanya tersedot dan diubah dengan cara yang aneh. Semuanya berkumpul di luar 4 celah dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara gemuruh bergema, menyebabkan sungai perak di sekitar alam surgawi yang baru bergetar. Bahkan alam surgawi yang baru pun berdengung. Banyak penggarap alam batin memandang ke langit. Wajah King Lin menjadi pucat dan dia terbang ke langit. Ini adalah aura alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno telah kembali. Master Hong San, Master South Cloud, dan King Sui, ikutlah bersamaku untuk menyambut para dewa kuno. King Lin terbang ke langit dan 3 sinar cahaya mengikutinya. Mereka adalah Master Hong San, Master South Cloud, dan King Sui. Mereka berempat terbang menuju langit. Di bawah mereka adalah para penggarap alam batin dan sebuah patung raksasa yang berdiri di puncak tertinggi. Patung ini telah dipindahkan ke sini dari planet Suzaku oleh seseorang selama 3 hari terakhir ini agar dapat disembah oleh semua generasi mendatang. Ketika King Lin dan rekan-rekannya bergegas keluar dari Sungai Perak, mereka melihat ke arah celah raksasa yang berbentuk salib. Bahkan King Sui menunjukkan ekspresi hormat.
Tidak perlu menyebut King Lin dan yang lainnya, mereka tidak berani menunjukkan tanda-tanda tidak hormat. Para dewa kuno bagaikan dewa bagi orang-orang tua ini. Hanya si Tunan yang menatap langit di antara para penggarap di bawah. Dalam benaknya, kata-kata Wang Lin masih bergema. Dia belum memberi tahu orang lain tentang hal ini. Melihat celah tersebut, tidak ada sedikit pun rasa kagum, hanya rasa kebingungan yang rumit. Alam surgawi kuno sudah lama hilang, dan sekarang turun ke dunia sekali lagi. Raungan mengejutkan keluar dari celah berbentuk salib. Pada akhirnya, celah itu benar-benar terbuka dan semua cahaya di sekitarnya berkumpul membentuk balok cahaya. Dalam sekejap mata, balok cahaya lain muncul. Segera, ratusan blok cahaya muncul. Balok cahaya ini segera membentuk tangga raksasa yang melayang di sana. Setelah tangga muncul, sosok yang diselimuti cahaya keemasan berjalan keluar dengan penuh semangat. Segera, lusinan sosok keluar. Akhirnya gratis. Sekarang setelah kultivasi kami pulih, kami para dewa telah kembali. Raungan datang dari lusinan sosok emas ini. Mereka masing-masing memiliki aura kultivator langkah ketiga. Namun, aura ini berbeda dari aura para penggarap dunia gua. Namun, sangat sulit untuk menjelaskan perbedaan sebenarnya. Setelah lusinan orang ini, masih ada lagi sosok emas yang terbang keluar. Melihat dari jauh, ini menghasilkan pemandangan yang mengejutkan. King Lin dan teman-temannya adalah yang paling dekat. Saat cahaya keemasan memenuhi langit, mereka semua memasang ekspresi serius. Master Hong San dan Master South Cloud mengatupkan tangan mereka. Namun, dibandingkan dengan mereka, King Lin adalah yang paling membuatku bersemangat. Dia melangkah maju dan menggenggam tangannya pada sosok emas itu. Dia berbicara dengan nada hormat. Murid penguasa alam tertutup, King Lin, menyapa para dewa surgawi kuno. Namun, keberadaan dan kata-katanya tidak menarik perhatian para dewa langit kuno manapun. Para dewa tertawa terbahak-bahak dan langsung terbang melewati mereka. Mereka melesat menuju alam surgawi yang baru. Surgawi ini sudah lama tidak melahap Joss Flames. Meskipun Joss Flames di sini tidak kuat, mereka akan memuaskanku untuk saat ini. Joss Flames, tempat ini memiliki aura Joss Flames. Haha, aku tidak menyangka akan ada Joss Flame yang disiapkan untuk kita saat kita bangun. Murid penguasa alam tertutup, kamu sangat hebat. Makhluk surgawi ini bergegas menuju alam surgawi yang baru. Ketika King Lin dan teman-temannya melihat ini, pikiran mereka bergetar. Bab 1688. Keluar. Mata King Sui bersinar merah dan pembunuhan yang intens memenuhi tubuhnya. Putrinya berada di alam surgawi yang baru, dan alam surgawi yang baru ini telah dibangun oleh mereka. Ini adalah rumah mereka. Saat ini, seseorang telah mendobrak pintu dan akan menghancurkan rumahnya. Tidak peduli siapa orang itu, bahkan jika mereka adalah makhluk surgawi kuno, dia, King Sui, masih akan membunuh. King Sui menyerang ke depan. Master Hong San dan Master South Cloud membeku sesaat sebelum ekspresi mereka berubah drastis. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengatupkan gigi dan bergegas maju. King Lin tercengang, dan perjuangannya paling intens. Namun, dia melihat lusinan makhluk surgawi tertawa terbahak-bahak saat mereka mengoyak sungai perak. Kesenjangan tersebut mengungkapkan puluhan ribu penggarap alam batin yang dipenuhi rasa takut. King Lin meraung dan melangkah maju. Berhenti, rekan-rekan surgawi kuno,
Ini adalah alam surgawi alam batin saya, King Lin bergegas ke depan sambil meraung. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, sekitar 7 atau 8 orang berbalik. Mata mereka menunjukkan cahaya keemasan yang mendominasi dan mereka melambaikan tangan pada mereka berempat. Gemuruh menggelegar bergema dan badai emas yang dipenuhi dengan kekuatan garis keturunan surgawi menyerbu mereka berempat. Saat badai bergemuruh, King Lin, Master Hong San, dan Master South Cloud gemetar. Berani sekali. Anda berani menghentikan kami para dewa untuk menyerap Joss Flames. Salah satu yang mencibir. Kata-katanya mengandung kesombongan yang tak ada habisnya dan rasa superioritas. Badai emas ini mengandung garis keturunan surgawi dan menghasilkan penindasan yang merupakan musuh alami bagi orang-orang di alam batin. Hal ini menyebabkan King Lin, Master Hong Shan, dan Master South Cloud mundur karena terkejut. Namun, kekuatan garis keturunan ini tidak berpengaruh pada King Sui, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia menerobos badai emas, menuju lusinan benda langit, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Namun, dia masih agak lambat. Selusin makhluk surgawi yang keluar lebih dulu telah tiba di atas alam surgawi yang baru. Mereka memandang puluhan ribu petani yang memandang mereka dengan ketakutan dan tertawa. Beberapa orang segera melepaskan penindasan garis keturunan mereka sehingga para pembudidaya di bawah tidak berani bergerak. Lalu beberapa dari mereka turun. Salah satu dari mereka menangkap seorang kultivator wanita dari Sungai Panggil dan hendak menarik napas. Begitu dia menarik napas, dia akan mampu mengubah kultivator wanita ini menjadi Joss Flames dan menyerapnya. Namun, pada saat ini, seorang surgawi kuno menyebarkan akal ilahi sambil tertawa liar. Saat kesadaran ilahinya menyebar, tawanya berhenti dan matanya melebar. Kepanikan yang tak terbayangkan muncul di wajahnya dan dia menjerit. Teriakannya menyedihkan. Saat dia berteriak, semua orang terkejut. Makhluk surgawi yang telah menangkap kultivator perempuan itu tanpa sadar melonggarkan cengkeramannya padanya dan menatap orang yang berteriak. Patungnya, ada patung dirinya di sana. Jeritan sedih itu bergema. Lusinan benda langit yang telah tiba dan lusinan benda langit yang datang semuanya membeku sesaat. Indra ilahi mereka menyebar, dan setelah melihat ke puncak yang jauh, mereka semua tersentak. Makhluk surgawi yang telah menangkap kultivator wanita itu melonggarkan genggamannya dan wajahnya menjadi pucat. Itu dia. Kenapa patungnya ada di sini? Penemuan mendadak ini menyebabkan ketakutan muncul di wajah puluhan makhluk angkasa. Mereka tidak bisa melupakan kekuatan panah di alam surgawi kuno 3 tahun lalu. Baru pada saat itulah Si Tunan terbangun. Dia mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan sebuah batu giok. Giok ini diberikan kepadanya oleh Wang Lin ketika mereka bertemu di Pel. Anet Suzaku dan Wang Lin bercerita tentang alam surgawi kuno. Wang Lin telah memberitahunya bahwa begitu para dewa muncul, jika mereka mencoba membunuh para penggarap, hancurkan batu giok ini. Si Tunan mengeluarkan batu giok itu dan menghancurkannya. Setelah hancur, aura Wang Lin meletus dari batu giok ini. Lusinan makhluk surgawi itu sangat akrab dengan aura ini. Saat aura ini muncul, mereka tiba-tiba melihat ke langit. Langit terdistorsi dan sosok putih muncul. Sosok ini adalah Wang Lin. Batu giok itu mengandung sepotong perasaan ilahi. Meski itu hanya ilusi, tatapan dinginnya menyebar. Vermilion Bird, Black Tortoise, Azure Dragon,
White Tiger, apakah ini yang disebut perjanjian? Mata Wang Lin menatap dingin kelusinan benda langit dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Keluar dari sini, dia meraung. Dengan raungan itu, niat membunuh yang mengejutkan menyebar dan memicu ingatan lusinan makhluk surgawi itu. Mereka menjerit dan wajah mereka menjadi pucat saat mereka mundur dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka meninggalkan alam surgawi yang baru. Di luar alam surgawi yang baru, di antara lusinan makhluk surgawi yang keluar, ada seorang lelaki tua. Dia adalah naga Azure. Dia memasang ekspresi muram saat dia menatap orang-orang yang telah masuk ke alam surgawi yang baru. Dia mendengus dingin sebelum melangkah maju dan menggenggam tangannya. Orang tua ini tidak cukup ketat dan terlambat selangkah. Saya berharap rekan penggarap akan memaafkan kami. Orang tua ini akan memberimu penjelasan. Untung saja tidak ada korban jiwa, jadi rekan penggarap, mohon jangan marah, kesepakatan kita masih berjalan. Kami dari alam surgawi kuno tidak akan membunuh satupun penggarap alam batin. Di alam luar, Wang Lin membuka matanya dan menunjukkan tatapan dingin. Dia sudah lama mengharapkan ini, itulah sebabnya dia meninggalkan batu giok itu di sana. Dia melihat para dewa itu pergi dengan kekalahan dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Tidak ada keraguan, Wang Lin berdiri dan berlari ke kejauhan. Alam surgawi kuno adalah alam asli dan kemudian terbelah menjadi dua. Meskipun telah terbagi antara alam dalam dan alam luar, keduanya masih terhubung. Sekarang alam surgawi kuno di alam dalam telah terbuka, alam surgawi kuno di alam luar juga akan terbuka. Meskipun ada formasi yang menghalangi pergolakan di dalam alam batin, beberapa kultivator langkah ketiga di alam luar masih merasakannya. Secara khusus, mata penguasa dibanjiri rasa tidak percaya ketika dia tiba-tiba mengerti apa yang akan dilakukan Wang Lin. Tidak baik, dia akan menggunakan kekuatan panah untuk menghancurkan alam surgawi kuno di alam luar. Dia gila ini. Dia pasti sudah mengetahui segalanya, bahwa tempat ini hanyalah dunia gua. Ekspresi penguasa berubah dan kemudian dia menyerang bintang-bintang. Pada saat ini, bukan hanya miliknya, tetapi ekspresi semua kultivator langkah ketiga yang mengamati Wang Lin berubah. Mereka semua mengerti apa yang akan dilakukan Wang Lin pada saat bersamaan. Wang Lin bergerak dengan kecepatan penuh. Dari posisinya, dia hanya perlu sekejap untuk tiba di mana saja di sistem bintang kuno. Dia menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di domain bintang di mana terdapat banyak celah spasial. Domain bintang ini saat ini memiliki keretakan yang tak terhitung jumlahnya, dan suara gemuruh datang dari dalamnya. Saat Wang Lin tiba, domain bintang tampak runtuh dan celah besar muncul. Aura alam surgawi kuno datang dari dalam, dan diikuti tawa gila. Sosok emas keluar dari celah. Tokoh-tokoh ini juga merupakan makhluk surgawi kuno. Mereka semua adalah murid dari 7 sekte Dao, namun mereka tidak lagi setia pada penguasa surgawi 7 warna, melainkan pada para selir. Lebih tepatnya, mereka setia pada partner Dao yang telah ditinggalkan oleh penguasa surgawi 7 warna untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tanpa perintah dari rekan Dao penguasa surgawi 7 warna, mereka tidak akan mengikuti. Perintah ketujuh selir. Dapat dikatakan bahwa inilah akar penyebab perang besar di dalam gua. Mereka adalah kartu as terakhir yang dimiliki selir kekaisaran celestial. Ketika semua orang menyadari apa yang akan dilakukan Wang Lin,
ekspresi selir ketujuh berubah drastis dan dia bergegas menuju Wang Lin. Bahkan selir ketiga pun terguncang dan segera bergegas mendekat. Tawa gila bergema di dalam celah saat sosok emas itu terbang keluar. Namun, semua orang yang keluar segera melihat kultivator berambut putih berbaju putih yang sepertinya menunggu mereka dengan mata tertutup. Mereka tidak mengenali Wang Lin. Meskipun Wang Lin memiliki tingkat kultivasi, mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman. Mereka tertawa terbahak-bahak dan kegembiraan memenuhi mata mereka. Kami akhirnya bisa keluar. Karena kita di sini, maka keempat jenderal itu pasti sudah keluar juga. Membunuh. Bunuh mereka dan dapatkan Dao Tome dan kita bisa membentuk 7 sekte Dao baru. Kita tidak hanya harus membunuh mereka, tapi kita harus mengakhiri semua kehidupan di dunia gua ini. Hanya dengan begitu kita dapat membuka kembali gua ini. Benda langit emas terbang saat mereka meraung. Salah satu dewa mengungkapkan ekspresi kejam saat dia menyerang Wang Lin. Dia sangat cepat, dan ketika dia mendekati Wang Lin, dia mengangkat tangan kanannya sambil tersenyum. Kamu pembudidaya semut, kamu bernasib buruk karena berada di depan pintu kami. Langit ini akan menyerapmu dan mengubahmu menjadi Joss Flames. Pembudidaya biasa dari benua astral abadi, murid umum dari 7 sekte Dao, kamu berani menyebut dirimu seorang surgawi. Wang Lin membuka matanya dan cahaya keemasan bersinar darinya. Cahaya keemasan ini terbentuk dengan memadatkan kekuatan tetesan darah tubuh surgawi abadi. Cahaya ini mengandung garis keturunan surgawi yang sangat murni. Ketika dia melihat cahaya keemasan di mata Wang Lin, makhluk surgawi yang menyerbu ke depan berhenti dan ekspresinya berubah drastis. Dia tanpa sadar mundur karena terkejut dan suara gemuruh bergema di benaknya. Siapa kamu? Bab 1689, Kekuatan Dua Anak Panah. Jawabannya tidak datang dalam bentuk kata-kata tapi tindakan Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi cahaya keemasan, dan dia mengangkat tangan kirinya. Busur Li Guang muncul dengan suara gemuruh dan dia meraihnya. Tangan kanannya meraih tali busur dan tiba-tiba menariknya kembali. Dengan dengungan, busur Li Guang mencapai bulan purnama. Anak panah yang menakutkan banyak orang muncul di haluan, dan ruang di sekitarnya berputar. Setelah anak panah itu muncul, dunia berubah warna dan bergetar. Makhluk surgawi pulih dari keterkejutannya dan melihat kehaluan. Dia merasa itu familiar. Busur ini sangat familiar, busur ini, busur Li Guang. Saat makhluk surgawi mengenali busur ini, ekspresinya berubah drastis. Ketakutan dan ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia menjerit ketakutan dan mundur seperti orang gila. Dia tahu tentang busur ini dan tentang kekuatan anak panah darinya. Itu adalah harta karun yang sangat kuat yang bahkan dapat mengguncang hati orang-orang dari rumahnya di benua astral abadi. Ia memiliki kemampuan destruktif yang mengerikan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa orang ini telah duduk di sini tepatnya menunggu mereka muncul. Orang ini telah menunggu alam surgawi kuno terbuka dan menggunakan busur ini untuk membunuh mereka. Siapa dia? Makhluk surgawi itu mundur seolah-olah dia gila. Satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Perubahan besar di sini menarik perhatian semua makhluk angkasa lainnya. Namun, ketika mereka melihat busur di tangan Wang Lin, merasakan gemetarnya bintang-bintang, dan terguncang oleh riak dari busur, ekspresi mereka semua berubah. Busur Li Guang.
Ini sebenarnya adalah busur Li Guang. Khawatir, makhluk surgawi yang keluar mundur seperti orang gila. Mereka ingin kembali ke alam surgawi kuno. Bertemu dengan seseorang yang memiliki busur Li Guang dan dapat menariknya segera setelah mereka keluar adalah mimpi buruk. Namun, meskipun mereka bergerak cepat, mereka tidak cukup cepat untuk melarikan diri dari busur Li Guang. Penguasa tidak mampu melakukannya dan mereka juga tidak memenuhi syarat. Tangan kanan Wang Lin semakin menarik talinya sambil mengeluarkan suara gemuruh. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin hendak mematahkan busurnya. Dia menatap makhluk surgawi yang menakutkan dan mundur dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Orang-orang yang ingin dia bunuh adalah murid-murid dari 7 sekte Dao. Murid 7 Dao sekte arogan yang melihat orang-orang di dunia gua sebagai semut. Kamu tidak berbeda dengan orang-orang dari klan Guntur tersebar. Tangan kanan Wang Lin mengendur dan dengungan bergema di seluruh sistem bintang. Tali busur tiba-tiba ditarik kembali dan mengirimkan kekuatan yang kuat ke anak panah. Suara melolong ini cukup keras untuk menghancurkan langit. Kekuatan busur Li Guang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dunia sebelum anak panah itu runtuh dan terfragmentasi saat anak panah itu melesat ke depan. Makhluk surgawi yang akan membunuh Wang Lin tidak punya tempat untuk mengelak. Dia menjerit saat tubuhnya roboh saat anak panah menembus dirinya. Jiwa asalnya telah padam. Dia bukanlah kultivator pertama dari benua astral abadi yang dibunuh Wang Lin, dan dia juga bukan yang terakhir. Saat anak panah itu melesat ke depan, ia melebar hingga panjangnya puluhan ribu kaki, dan masih terus mengembang. Lusinan benda langit yang keluar pucat pasi. Dibandingkan dengan kecepatan anak panah, mereka seperti bayi yang mencoba melarikan diri. Dengan keras, ketiga makhluk surgawi itu runtuh dan kemudian mati dengan jeritan yang menyedihkan. Gemuruh yang menggelegar terus bergema saat tiga benda langit bergetar dan roboh. Saat jiwa asal mereka hendak melarikan diri, mereka hancur. Mereka dihancurkan oleh dunia gua yang mereka anggap hina. Anak panah itu memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini menerangi seluruh sistem bintang dan terus menyebar. Suara gemuruh terus berlanjut, dan dalam sekejap mata, 8 makhluk surgawi lainnya mati. Mereka masih merasakan ekstasi saat berjalan keluar dari alam surgawi kuno, namun kini ekstasi itu berubah menjadi alasan kematian mereka. Anak panah itu langsung membunuh semua makhluk surgawi yang keluar, lalu masuk ke dalam. Hal ini menyebabkan gemuruh yang menggelegar bergema di dalam celah tersebut dan memicu keruntuhan yang hebat. Dampak keruntuhan menyebar ke segala arah sebagai gelombang kejut. Gelombang kejut ini cukup kuat untuk mengubah lintasan planet budidaya tetapi tidak cukup untuk menggerakkan tubuh dewa kuno Wang Lin. Rambut Wang Lin berkibar dengan cepat, dan gelombang kejut menyebabkan pakaiannya berkibar dengan keras. Namun, matanya tegas, sama seperti tubuhnya. Dia akan membunuh, dan panah ini tidak akan cukup membunuh. Wang Lin tidak tahu berapa banyak orang yang berada di alam surgawi kuno atau berapa banyak dari mereka yang kuat, tapi dia mengerti bahwa busur Li Guang saja mungkin tidak cukup untuk menghancurkan mereka semua. Namun, dia bisa menghancurkan pembukaan alam surgawi kuno sehingga mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Setelah panah pertama ditembakkan, tubuh penguasa tiba-tiba berhenti jutaan kilometer jauhnya. Dia menatap ke depan dan matanya dipenuhi kegembiraan. Ini juga bagus untukku. Saya hitung dia hanya punya kekuatan untuk 2 tembakan. Sekarang dia telah menyia-nyiakan 1,
dan jika dia menggunakan yang lain, dia pasti akan mati. Wang Lin, Wang Lin, jika kamu benar-benar menembakkan busurnya 2 kali dan aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan lagi menyebut diriku penguasa. Aku akan mengambil nama keluargamu sebagai gantinya. Sang penguasa tertawa sambil bergegas maju. Saat dia mengambil beberapa langkah, dia tertawa gila lagi. Dia melepaskan kebencian yang dia rasakan selama 3 tahun terakhir. Tembakan kedua, dia memang melepaskan tembakan kedua. Wang Lin, kamu sudah mati. Pertama-tama aku akan menyegel sistem bintang kuno sehingga kamu tidak bisa pergi, lalu aku akan membunuhmu perlahan-lahan. Tanpa ragu-ragu, penguasa melambaikan tangannya dan budidaya kuatnya menyebar. Segel ini tidak akan menghalangi orang untuk masuk, tapi akan mencegah mereka keluar. Setelah melakukan semua ini, penguasa menghilang saat dia bergegas maju. Pada saat yang sama, selir ketujuh pucat pasi. Dia terhuyung mundur dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Saat dia menatap lurus ke depan, seolah-olah dia akan mematahkan giginya karena mengatupkannya terlalu keras. Wang Lin, aku akan membunuhmu. Dao Master Miao Yin dan Master Iblis 9 Surga bergegas melintasi sistem bintang. Kebencian mereka terhadap Wang Lin tidak lebih lemah dari penguasa dan selir ketujuh. Meskipun mereka terluka, itu tidak tetap menunjukkan niat membunuh mereka. Pada saat ini, mereka bergegas menuju Wang Lin, yang telah mereka kunci. Dengan banyaknya orang yang ingin membunuhmu, aku tidak percaya kamu bisa keluar hidup-hidup. Dao Master Miao Yin tersenyum. Orang tua ini akan mengambil sebagian dari jiwamu dan menggunakannya untuk menyalakan lentera surga selama 10.000 tahun. Hanya dengan mendengarkan penderitaannya selama 10.000 tahun barulah kebencianku bisa dipadamkan. Kebencian memenuhi mata Master Iblis 9 Surga. Wang Lin memang menarik busurnya untuk kedua kalinya. Ini adalah pertama kalinya dia menggambarnya 2 kali. Kali ini keningnya dipenuhi keringat. Setetes darah emas surgawi di antara alisnya dengan cepat meredup saat dia menarik busurnya hingga terbuka sepenuhnya hingga bulan purnama. Anak panah yang ditembakkan ke alam surgawi kuno telah muncul kembali di haluan. Anak panah ini berlumuran darah dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Di depannya, lubang menuju alam surgawi kuno sebagian besar telah runtuh setelah panah pertama. Alam langit kuno yang terungkap juga berantakan. Ada banyak pecahan yang mengambang di dalam celah tersebut. Panah tadi memiliki kekuatan yang mengejutkan. Saat busur ditarik, 2 aura datang dari dalam celah. Kedua aura tersebut sama kuatnya dengan aura penguasa dan dengan cepat menyebar dari celah tersebut. Mata Wang Lin menunjukkan niat membunuh dan dia mengendurkan tangan kanannya. Tali busurnya berdengung dan anak panah kedua ditembakkan. Saat panah kedua ditembakkan, cahaya keemasan di mata Wang Lin memudar dan cahaya keemasan di mata kirinya menghilang sepenuhnya. Sedangkan untuk mata kanannya masih ada yang tersisa, namun segera menghilang. Tidak diketahui apakah Wang Lin menyembunyikannya atau menghilang seperti mata kirinya. Saat anak panah itu mendekati alam surgawi kuno, kekuatan isap yang kuat datang dari ujung anak panah tersebut. Saat ia bergegas menuju alam celestial kuno, ia menarik celah tersebut. Ketika anak panah itu benar-benar masuk, celah menuju alam surgawi kuno runtuh. Keruntuhan ini menghancurkan celah tersebut, mencegah keluarnya makhluk surgawi dari alam surgawi kuno di alam luar.
Ini juga menghancurkan jalan itu dan menghalangi semua kemungkinan mereka keluar. Hanya suara gemuruh teredam yang terus terdengar dari tempat bukaannya runtuh. Kedua aura kuat itu terhalang dan tidak bisa keluar lagi. Gemuruh yang teredam tampaknya menjadi semakin jauh. Wang Lin tidak bisa melihat kekuatan kedua tembakan dari busur Li Guang itu, tetapi bagi orang-orang di alam surgawi kuno, itu adalah mimpi buruk mereka. Alam surgawi kuno di alam luar dan alam surgawi kuno di alam dalam terhubung secara misterius. Keempat jenderal itu semuanya memasang ekspresi serius dengan sedikit ketakutan saat mereka melihat ke langit yang berputar di depan mereka. Langit bagaikan cermin, memperlihatkan pemandangan buram namun mengejutkan tentang apa yang terjadi di dalam alam surgawi kuno alam luar. Anak ini, sebaiknya kita tidak main-main dengannya. Setelah sekian lama, Jenderal Azure Dragon menarik napas dalam-dalam dan rasa takut memenuhi matanya. Jenderal kura-kura hitam merenung sejenak sebelum dia berkata, dia pasti tidak hanya memiliki 2 tembakan tersisa. Dia tidak bodoh dan pikirannya licik seperti iblis. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain melihat keuntungannya dengan mudah? Saya kira dia memiliki setidaknya 3 tembakan lagi. Mereka berempat saling memandang dan semuanya mengangguk. Setelah Wang Lin menembak 2 kali, tawa bergema di seluruh sistem bintang kuno. Penguasa muncul, penuh dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju Wang Lin. Bab 1690, tidak mungkin salah. Sang penguasa muncul pada saat yang sangat tepat. Dia muncul tepat saat Wang Lin melepaskan panahnya untuk kedua kalinya. Penguasa sudah merasa harus membunuh Wang Lin. Mengingat tingkat kultivasinya, dia sudah memasuki tahap Arcane Tribulan, jadi selain beberapa orang terbatas, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Jika itu adalah identitas, meskipun dia hanyalah seorang budak, bahkan orang-orang berkuasa pun harus memberinya wajah. Di dunia gua ini, dia adalah pemimpin dari 5 penguasa alam surgawi kuno. Dia telah menikmati status tinggi selama bertahun-tahun dan dipandang sebagai dewa oleh banyak petani. Dia terbiasa berada di atas orang lain. Dia juga memiliki Dewan Kedaulatan. Hanya dengan satu kata, dia bisa memicu bencana di alam luar. Bahkan beberapa selir tidak berani berdiri di hadapannya. Itu adalah penguasa. Bahkan di alam batin namanya pun terkenal. Hampir setiap orang yang mengetahui namanya akan diliputi rasa takut. Segala sesuatu yang terjadi mengungkapkan betapa licik dan sulitnya dia. Dari saat dia mengumpulkan para penggarap yang kuat untuk membunuh penguasa alam tertutup, hingga kedatangan klan Tato untuk mengacaukan King Lin, dan kemudian penghancuran 4 alam surgawi. Akhirnya, dia meninggalkan banyak benih di alam batin. Zhan Xingye, murid utama dari sekte pemecah surga di lautan awan, dan air Daois. Semua orang itu telah dimanipulasi oleh penguasa. Dia telah memicu banyak perang antara alam dalam dan luar. Jumlah kultivator yang mati di tangannya sudah cukup untuk menutupi sistem bintang. Sebelum bertemu Wang Lin, dia hanya mengalami keadaan menyesal 3 kali dalam hidupnya. Yang pertama adalah ketika Taois 7 warna mencoba memaksanya menjadi muridnya. Namun, dipaksa oleh 7 warna Daois berarti dia memiliki bakat yang hebat. Kedua kalinya adalah ketika hantu tua Zhan masuk ke alam luar untuk mencuri Joss Flames. Keduanya bertarung dan penguasa kalah. Pertarungan itu membuatnya sangat mengingat nama, hantu tua Zhan. Adapun yang ketiga kalinya,
adalah saat penguasa pergi ke alam batin untuk mencari panah Li Guang. Dia terluka parah oleh suara gemuruh dan terpaksa mundur. Selain 3 kali ini, dia telah melakukan apa yang dia inginkan dan tidak pernah salah perhitungan. Sampai dia bertemu Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin adalah musuh bebuyutannya, dan ini hampir membuatnya gila. Pertama kali dia bersekongkol melawan Wang Lin adalah ketika Wang Lin pertama kali memasuki sistem bintang kuno. Dia ingin memancing jiwa Wang Lin, tetapi tidak hanya dia dihentikan oleh Dao Master Blue Dream, dia juga kehilangan aura Wang Lin karena makam kuno. Masalah ini dianggap sebagai kecelakaan, dan penguasa tidak mengambil hati. Namun, tak lama kemudian, pertemuan kedua terjadi. Di pintu masuk makam kuno, dia menyaksikan Wang Lin menyegel sebagian besar kekuatan alam luar. Saat dia mencoba membebaskan kultivator langkah ketiga di dalam, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang meminjam kekuatan dari lapisan paling bawah makam. Raungan ini terasa seperti pedang tajam yang bertabrakan dengan penguasa. Ini membuatnya batuk darah dan segera mundur. Hal ini nyaris tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan. Meskipun penguasa merasa tertekan, setidaknya dia memahami alasannya. Namun, hal itu tidak berakhir di situ. Masih ada pertemuan ketiga antara dia dan Wang Lin. Dia telah menyuruh muridnya membawa busur Li Guang ke alam batin untuk memancing hantu tuasan. Keduanya bertarung, tetapi busurnya jatuh ke tangan Wang Lin. Namun, yang membuatnya muram adalah Wang Lin benar-benar berhasil mendapatkan panah itu setelahnya. Namun, bahkan pada saat itu, penguasa tidak peduli dengan Wang Lin. Ia masih menganggap beberapa kejadian itu hanyalah kecelakaan belaka. Bahkan jika Wang Lin memiliki busur dan anak panah, dia tidak dapat menggunakannya, karena garis keturunannya. Ama penguasa ingin membunuh Wang Lin, itu semudah membalik telapak tangannya. Kemudian tibalah pertemuan keempat, di mana dia dan banyak kultivator langkah ketiga lainnya dari alam luar menggunakan memancing bulan di sumur untuk membawa Wang Lin ke dunia palsu untuk membunuhnya. Kali ini, dia telah menghitung semuanya tanpa cacat dan memaksa Wang Lin untuk menggunakan semuanya. Meskipun Wang Lin akhirnya melepaskan salah satu jiwa yang disegel Ye Mo, hal itu tidak dapat mengubah kematiannya. Penguasa yakin bahwa dia telah memikirkan segalanya dan tidak ada hal tak terduga yang dapat terjadi lagi. Namun, bahkan dalam mimpinya pun sang penguasa tidak dapat mengharapkan kecelakaan yang benar-benar terjadi. Kemunculan orang gila itu menyebabkan gelombang dahsyat muncul di dalam hatinya dan menyebabkan bencana hidup dan matinya runtuh sepenuhnya. Bukan saja dia tidak membunuh Wang Lin, dia juga menjadi alasan mengapa tingkat kultivasi Wang Lin meningkat pesat. Hal ini membuat penguasa sangat muram. Namun, dia masih tidak mengenali Wang Lin dan masih percaya Wang Lin beruntung. Baru pada kelima kalinya, ketika Wang Lin membunuhnya dengan panah, penguasa menjadi sadar setelah bertahan dengan mantra 3 nyawa. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali semuanya merupakan kecelakaan. Tapi bagaimana mungkin yang kelima kalinya masih berupa kecelakaan? Wang Lin ini jelas merupakan musuh bebuyutannya. Wang Lin seperti duri di hati penguasa. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasa tercekik, dan ini hampir cukup membuatnya menjadi gila. Kali ini tidak mungkin salah. Sang penguasa muncul 100.000 kaki dari Wang Lin. Dia menatap Wang Lin sambil melambaikan lengan bajunya dan menembak ke arahnya.
Budidaya arcane tribulan miliknya menyebar dan ruang itu sendiri bergetar saat riak tak terlihat menyebar. Wang Lin tetap tenang, tapi dia terpaksa mundur. Penguasa bukanlah seseorang yang bisa dihadapi Wang Lin. Saat budidaya penguasa meletus, Wang Lin seperti daun tunggal yang menahan murka laut. Dia terus mundur. Orang tua ini telah menghitung bahwa dia hanya memiliki kekuatan untuk 2 tembakan. Tidak akan ada kecelakaan lagi. Dia telah menembak 2 kali, dan saya tidak dapat mendeteksi garis keturunan surgawi di tubuhnya saat ini. Dia tidak bisa menarik busur Li Guang lagi. Mata penguasa dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Niatnya untuk membunuh Wang Lin sangat mengerikan, dan dia tidak mau berhenti sampai dia membunuh Wang Lin. Dapat dimengerti jika penguasa seperti ini, karena Wang Lin tampak hampir abadi. Penguasa hampir putus asa, dan dia bahkan secara tidak sadar percaya bahwa tidak mungkin membunuh Wang Lin. Setiap kali Wang Lin dihadapkan pada bahaya, beberapa kecelakaan akan terjadi pada menit terakhir untuk membalikkan keadaan. Kecelakaan-kecelakaan ini membuat seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mengubah segalanya. Meskipun semua ini tampak gila, penguasa hampir mempercayainya. Kali ini, aku menolak untuk percaya bahwa kecelakaan bisa terjadi. Sialan, biarpun dia memanggil guru, aku masih harus membunuh Wang Lin. Dia pasti tidak memiliki kekuatan untuk menarik busur untuk ketiga kalinya, saya tidak mungkin salah. Alasan penguasa begitu yakin adalah karena hubungannya dengan garis keturunan surgawi. Bagaimanapun, dia adalah budak orang gila itu, dan dia telah memaksa garis keturunan surgawi keluar dari tubuh Wang Lin. Dia tahu persis berapa banyak kekuatan yang ada di dalamnya dan berapa kali kekuatan itu dapat digunakan untuk menarik busur. Akan sangat sulit bagi orang lain selain dia untuk menghitungnya secara akurat. Mata Sovereign memerah karena niat membunuh. Saat dia melangkah maju, dunia bergemuruh, bintang-bintang bergetar, dan riak tak berujung menyebar ke segala arah. Saya tidak mungkin salah, dia pasti akan mati. Jika aku tidak bisa membunuhnya, orang tua ini akan mengubah namaku menjadi nama keluarganya. Keinginan penguasa untuk membunuh Wang Lin telah mencapai batasnya, sampai dia hampir menjadi gila. Pada saat ini, dia tiba di belakang Wang Lin dan telapak tangannya menghantamnya. Mati untuk orang tua ini. Dia bahkan tidak berbicara sama sekali dengan Wang Lin. Saat dia menyerang, dia menggunakan mantra terkuatnya. Faktanya, meski dia yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan, dia masih sedikit khawatir. Dia takut jika dia berbicara dengan Wang Lin, kecelakaan mungkin akan terjadi. Selain itu, telapak tangannya ini hanyalah cara untuk mengintai Wang Lin. Bagaimanapun, penguasa telah mengalami kecelakaan Wang Lin beberapa kali. Sebuah telapak tangan raksasa muncul di antara penguasa dan Wang Lin yang mundur. Saat muncul, ia mulai tumbuh, namun tidak tumbuh terlalu besar, hanya berukuran sekitar 1000 kaki. Namun, itu sangat padat, seolah-olah itu nyata. Setelah muncul, ia bergemuruh ke arah Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat, tapi matanya tidak khawatir sama sekali. Kemunculan penguasa tidak di luar dugaan Wang Lin. Faktanya, jika penguasa tidak muncul, Wang Lin harus memikirkan segalanya dengan lebih hati-hati. Saat telapak tangan mendekat, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Bintang dewa kuno di antara alisnya, bersama dengan bintang di mata kiri dan kanannya, semuanya bersinar.
Kekuatan kuno berkumpul dari tubuhnya dan terkondensasi di jari telunjuk kanannya. Dengan tubuh surgawi abadi sebagai inspirasinya, inilah mantra yang diciptakan sendiri oleh Wang Lin, jari abadi kuno. Saat dia menunjuk ke depan, semburan lampu hijau muncul dari tubuh Wang Lin. Itu adalah perisai Azure. Setelah itu, bayangan cahaya besar muncul di belakang Wang Lin. Aku adalah perisai cahaya dan bayangan. Di balik perisai cahaya dan bayangan, semburan cahaya warna-warni bergema dan seekor kupu-kupu berwarna-warni mendarat di bahu Wang Lin, mengepakkan sayapnya. Bubuk warna-warni jatuh darinya dan itu sangat indah. Masih belum waktunya, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Jejak telapak tangan setinggi 1000 kaki mendekat dan bertabrakan dengan jari telunjuk kanan Wang Lin. Gemuruh, 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 gemuruh. Saat mereka bersentuhan, Wang Lin merasa tubuh ini akan runtuh. Dia batuk darah dan mundur. Jari telunjuk kanan Wang Lin segera hancur oleh jejak telapak tangan, tapi langsung terbentuk kembali. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jari telunjuk Wang Lin hancur dan terbentuk kembali lebih dari 1000 kali. Perbedaan tingkat budidaya seperti selokan raksasa, itu jauh melampaui sesuatu yang bisa dilintasi Wang Lin. Setelah beberapa tarikan napas, meski jari kanannya masih bisa mengimbangi, namun tubuhnya tidak bisa. Luka muncul di sekujur tubuhnya dan rasa sakit yang hebat melanda dirinya. Perisai cahaya dan bayangan menjadi terpelintir saat berkedip dan kemudian runtuh. Azure Shield bersinar terang saat suara retakan bergema, dan itu terlempar kembali ke tubuh Wang Lin. Kupu-kupu 5 warna bergetar dan menghilang menjadi cahaya 5 warna. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.